Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Izinkan saya untuk mempresentasikan jawaban saya untuk ujian akhir semester riset operasi B. Perkenalkan, nama saya Melati Sahara Nabila dengan NIM 23514542 PA 21991. Oke, untuk nomor 1 soalnya adalah in the outpatient section of a private nursing home, there were 3 doctors and 3 salesmen in the attack medical shop. Patient arrived at the nursing home according to Poisson process with a mean of 13 per hour and joined the queue in front of the outpatient section. After getting diagnosed and getting the prescription of medicine by any one of the doctors, the patient go out and join the queue in front of the medical shop. After purchasing the medicines, the patient leave the nursing home. If the service time of each doctor is exponential with a mean 4 minutes and of a salesman is exponential with a mean of 5 minutes, find the average number of outpatient in the nursing home in the average time spent by a patient in the nursing home. Nah, untuk modelnya itu model open queuing network. Nah, saya akan jelaskan modelnya mengapa seperti ini. Nah, pasien masuk ke dalam sistem dengan laju kedatangan lambda dan mengantri untuk pergi ke dalam dokter. Dengan dokternya itu terdapat 3 dokter. Kemudian setelah dapat resep, pasien bergabung dalam antrian di medical shop dan dilayani oleh salah satu salesman dengan diketahui salesman atau apotekernya itu ada 3. Kemudian pasien keluar dari sistem. Nah, untuk klasifikasi jaringan antriannya, sistem ini merupakan Open Tandem Queuing Network dengan karakteristik 2 stasiun MM3 yang disusun secara serial. Kenapa MM3? Karena S-nya itu ada 3, yaitu 3 dokter dan 3 apoteker. Nah, kedatangannya itu Poisson dan waktu layarnya eksponensial di setiap stasiun. Dan tidak ada blocking atau feedback antar stasiun. Nah, diketahui dalam soal, laju kedatangan pasien atau lambda itu 30 pasien per jam dengan prosesnya adalah Poisson. Kemudian bagian rawat jalannya terdapat jumlah dokternya atau kita notasikan dengan S1 itu 3. Tingkat pelayanan per dokternya atau μ1 itu 15 pasien per jam dengan rata-ratanya 4 menit per pasien. Kemudian di medical shop itu jumlah salesman-nya ada 3 dengan kita notasikan S2 dan tingkat pelayanan per salesman-nya μ2 itu 12 pasien per jam dan rata-ratanya 5 menit per pasien. Nah, karena ini MMS, maka rumusnya diperoleh ini. Rumus MMS ini adalah ini. Nah, yang akan kita cari itu adalah rata-rata jumlah pasien dalam nursing home dan rata-rata waktu yang dihabiskan pasien. Berarti kita cari rho-nya terlebih dahulu dengan lambda per S1 per μ1. Nah, lambdanya kan kita tahu diketahuinya itu ada 30, ya kan, 30. Kemudian S1-nya, dokternya, ini untuk bagiannya rawat jalan dulu ya, jadi dokternya itu kan ada 3. Terus μ1-nya kita diketahui tadi ada 15, maka ini coret-coret, 10 per 15, 2 per 3, ya. Kemudian untuk yang P0-nya, karena S1-nya tadi ada 3, berarti ini sigmanya itu sampai dengan 2. Nah, kita akan hitung yang dalam sini dulu ya. Nah, berarti karena sigmanya sampai dengan 2, berarti kita mulai dari 0 dulu ya. S1-nya kan 3, rho 1-nya itu 2 per 3, pangkat 0, 0 faktorial. Terus ditambah 3 per 2 per 3, pangkat 1, 1 faktorial, ditambah 3, 2 per 3, pangkat 2, 2 faktorial. Karena ini sampai S1 min 1 ya. Nah, ini kan 1 hasilnya, ini juga 1, 1 per 1, 1. 1 per 1, 1, ditambah ini coret-coret 2, 2 per 1, 2. Kemudian ini coret-coret 2 pangkat 2, 4, 4 per 2 itu 2, ya. Ini untuk hasil yang ini. Kemudian untuk yang ini, nah, S1-nya itu kan tadi 3, rho 1-nya itu 2 per 3, S1-nya itu 3, S1-nya 3 faktorial, 1 min rho 1-nya 2 per 3. Nah, ini coret-coret 8, 2 pangkat 3, 3 faktorial itu 6, 1 min 2 per 3 itu 1 per 3, bagi
Ini jadi 2, ini jadi 4. Jadi 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 itu hasilnya adalah 9. Nah ini kan ini diinverskan ya, jadi 9 inverse itu 1/9. Nah hasil 1/9. Kemudian untuk yang L1 nya itu kan row satunya 2/3 kali 8 ini, atau kita pakai yang ini aja, 2/3 kali 8. S1 nya itu 3 faktorial atau 6. S1 min row satunya kan tadi 1/3 ya, 1/3 dipangkatkan 2 jadi 1/9. Terus P0 nya kita dapat 1/9, kita masukkan ke sini. S1 nya 3, row satunya 2/3. Ini tuh dapat dari 2/3, 3 coret-coret jadi 2. Nah ini setelah dihitung dia jadi 2,8889. Oke baik, selanjutnya di bagian medical shop-nya. Untuk ini di rumusnya kan lambda per S2 kali mu2. Lambdanya kan kita diketahui 30, S2 nya 3 salesman atau 3 apoteker, kemudian mu2 nya diketahui 12, jadi 5/6 atau setara dengan 0,8333. Nah untuk P0 nya rumusnya sama, diberikan seperti ini, cuman bedanya tadi S1 ini S2, tadi row 1 ini pakai row 2 gitu. Nah kalau misalkan kita masukin, berarti kan S2 min 1 itu berarti sigmanya sampai dengan 2, sama kayak yang tadi. Itu kalau kita masukin 3/56 pangkat 0, ini untuk yang bagian yang ini dulu ya, bagian yang ini dulu. Itu pangkat 0 faktorial ditambah 3, 5/6, 1 faktorial ditambah 3, 5/6, 2 faktorial. Ini dipindah dulu biar lebih lega. Nah kemudian ini jadinya hasilnya 1, terus ini coret-coret 2,5, terus ini coret-coret 2,5 dipangkatin 2 dibagi 2, jadinya 3,125. Nah terus yang bagian yang ini itu dia jadinya 3 kali 5/6 pangkat 3, S2 nya kan 3 faktorial 1 min 5/6 ya. Ini coret-coret jadi 2,5 pangkatin 3, 6 doang ya, kali 1/6. Jadi 2,5 pangkat 3 itu kan dia 15,625. Nah ini dijumlahin semua, jadinya adalah ini ditambah ini semua, jadinya hasilnya adalah 22,25. Nah ini kan dia inverse kan, maka jadinya 1/22,25. Nah hasilnya adalah 0,0449 gitu. Nah kemudian untuk yang L2 nya sama, rumusnya kan tadi ini, yang ini ya, rumusnya kan yang ini. Row 2 nya kan tadi kita dapat 5/6, terus S2 nya itu 3. Ini yang ini kenapa bisa dapat gini tuh, S2 nya kan 3, row 2 nya 5/6 pangkat 3, jadi 2,5 pangkat 3 kan tadi kita dapat 15,625. Kemudian yang bawahnya S2 faktorialnya kan 3 faktorial, ini 3 faktorial kan 6. Terus ini tuh 1 min row 2, row 2 nya kan 5/6, berarti 1 min 5/6 kan 1/6, 1/6 dipakatin 2, jadinya 1/36. Terus dikali sama P0 kan kita dapat tadi yang ini 0,0449 ditambah sama S2 kali row 2. S2 nya 5/6, row 2 nya S2 nya 3, row 2 nya 5/6. Kemudian dijumlahin semua, hasilnya adalah 6,0156. Nah kita udah dapat di bagian yang rawat jalan sama bagian medical shop. Jadi kita cari total performance-nya. Jadi untuk L totalnya itu L1 tambah L2. Nah, kita dapat L1-nya itu 2,889 pasien. Kemudian L2-nya itu 6,0156. Berarti ditambahin jadi 8,9045 pasien. Nah, untuk W totalnya adalah L total, rumusnya L total per lambda. L totalnya kita dapat 8,9045 dari yang L total ini tadi. Terus dibagi sama lambdanya 30 yang udah diketahui, didapat 0,2968. Jadi jawabannya adalah rata-rata jumlah pasien dalam nursing home itu 8,9 pasien dan rata-rata waktu yang dihabiskan pasien adalah 17,81 menit. Oke, untuk yang nomor 2, yang A, jelaskan langkah-langkah penyusunan modifikasi model berdasarkan paper tersebut. Kemudian yang B, jelaskan pula langkah-langkah menganalisa jaringan antrian dalam paper tersebut, gambarkan diagram state space-nya, dan juga tuliskan balance equation-nya.
Nah, sebelum saya menjelaskan modelnya, saya akan menjelaskan tata ruang dari dine-in restorannya terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang hijau-hijau itu tuh adalah kursinya. Kemudian yang ini itu dia adalah mejanya. Nah, pelanggan itu masuk ke main entrance ke sini. Kemudian pelanggan pesan dan antri di sini. Ya, kemudian setelah antri dan pesan, setelah ada meja yang kosong, pelanggan akan masuk ke sini dan memilih meja. Dan setelah makan dan membayar bill, pelanggan akan keluar dalam sistem lewat sini. Nah, diasumsikan dalam paper itu terdapat 16 meja dengan kapasitas yang sama. Dan diasumsikan di dapur terdapat 3 kompor dengan chef sebanyak M. Nah, kemudian selanjutnya saya akan jelaskan model untuk alokasi pemesanan di meja. Nah, pelanggan masuk ke dalam sistem dengan laju kedatangan lambda dengan masuk ke antrian yang ini, atau kita notasikan dengan BT1. Kemudian pelanggan masuk ke sini dan memesan makanan dan minuman. Kemudian setelah pesan makanan, pesanan akan masuk ke dapur dan chef akan memasak. Kemudian setelah hidangan jadi, hidangan keluar dan disajikan ke pelanggan, dan pelanggan memakan dan membayar bill, kemudian keluar ke dalam sistem. Nah, dari meja yang tadi pelanggannya keluar, itu kan ada meja yang kosong. Nah, meja yang kosong itu akan masuk ke dalam antrian sini dengan kita notasikan dengan BT2, yaitu antrian untuk meja yang kosong. Nah, selanjutnya ini sesuai sama yang saya jelaskan tadi. Terus untuk model yang makanan di dapur, untuk persiapan makanan di dapur. Nah, ini pesanan masuk dengan laju kedatangan lambda ke antrian yang ini, atau kita notasikan dengan BK1. Kemudian pesanan itu masuk ke sini dengan sebanyak chefnya adalah M, dan kompornya kan kita asumsikan itu adalah N sama dengan 3 kan. Kemudian kalau misalkan masakannya sudah jadi, itu dihidangkan, masakan dihidangkan. Kemudian kompor yang kosong tadi akan masuk ke dalam sini, atau kita notasikan dengan BK2, seperti itu. Ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, sama saja. Kemudian analisis jaringan antriannya, berdasarkan paper itu dianalisis ini merupakan semi open queuing network. Nah, apa sih semi open queuing network? Semi open queuing network atau SOQN itu adalah jenis jaringan antrian yang menggabungkan karakteristik dari open queuing dan closed queuing network. Nah, kenapa sih ini bisa jadi semi open queuing network? Nah, paper yang kami gunakan membahas sistem antrian dengan ruang tunggu tak hingga. Jadi ruang tunggunya tak hingga, di mana pelanggan tetap bersedia menunggu meskipun semua meja sibuk, meskipun nggak ada meja yang kosong. Nah, waktu pelayanan oleh koki dan dapur mengikuti distribusi eksponensial dan pelanggan datang secara Poisson dengan laju tetap, tapi jumlah meja dan dapurnya juga terbatas. Nah, oleh karena itu digunakan model semi open queuing network yang menggabungkan karakteristik sistem antrian terbuka dan tertutup untuk menganalisis interaksi kompleks antara alokasi meja dan proses dapur. Ya. Nah, yang ini gambar yang ini kan kayak sama model yang di alokasi pemesanan meja kan. Makanya ini termasuk dalam semi open queuing network, yaitu pelanggan masuk, kemudian ada yang keluar. Nah, yang meja yang kosong atau itu akan masuk ke dalam antrian yang ini, seperti itu. Jadi ada yang keluar dan ada yang masuk lagi ke dalam sistem. Makanya dia gabungan antara open sama close. Baik, selanjutnya untuk diagram transisi untuk alokasi pemesanan di meja. Nah, panah yang merah ini kita jelaskan untuk panahnya dulu. Untuk panah yang merah itu pelanggan baru masuk ke sistem yang ini. Ini. Kemudian panah yang warna kuning. Yang warna kuning itu transisi dari proses pemesanan ke proses memasak. Kemudian panah yang warna biru itu adalah transisi dari memasak ke makan dan membayar bill. Kemudian panah yang warna hijau itu adalah pelanggan selesai makan dan keluar dari sistem. Nah, saya akan jelaskan untuk yang ini. Nah, dari 000 ke 010 itu panahnya merah, yaitu lambda. Kenapa? Karena dari awal 000 itu nggak ada 0 pesanan, 0 pesanannya dimasak, dan 0 pelanggan yang makan. Itu jadi ada 0 pesanan yang dimasak, artinya ada pelanggan yang masuk ke dalam sistem. Makanya dia panahnya warna merah, lambda. Nah, analog untuk yang lainnya juga. Kemudian untuk balance equation-nya, untuk persamaan yang ke-1, yang ini saya sudah tulis di sini untuk lebih memudahkan. Nah, ini kan flow in, ini flow in. Nah, yang ini flow out.
ya. Nah, kita lihat patokannya di 0,0,0. Nah, yang masuk di 0,0,0 itu kan mu 3 ya, mu 3 sama mu 1 kan. Jadinya mu 3 itu dia masuk ke 0,0,0 dari 0,0,1. Makanya ini mu 3 P 0,0,1. Ditambah ada lagi yang masuk ke 0,0,0 itu mu 1 dari 1,0,0. Makanya dia mu 1 P 1,0,0 ya. Kemudian flow out-nya yang keluar dari 0,0,0. Yang keluar dari 0,0,0 itu ada 3, yaitu lambda. Ini sama ini. Makanya dia 3 lambda P 0,0,0,0. Nah, untuk persamaan yang lainnya itu analog. Oke, baik, selanjutnya adalah diagram transisi untuk proses memasak di dapur. Nah, untuk penjelasan variabelnya, I sama dengan jumlah pesanan yang menunggu dimasak, J sama dengan jumlah kompor yang kosong, maka Y sama dengan I min J. Nah, misalkan ada, kan kita tadi udah asumsikan kompor ada 3. Maka kita misalkan ini nih kompor, ya. Nah, kalau misalkan nggak ada pesanan yang masuk, maka dia jadi min 3, yaitu 3 kompor yang kosong. Ini menandakan bahwa 3 kompor yang kosong. Kemudian ada 1 pesanan yang masuk. Nah, berarti yang kompor yang kosong kan ada 2. Maka ini jadi min 2. Ya, kemudian pesanan masuk lagi. Jadi min 1. Pesanan masuk lagi, nggak ada kompor yang kosong. Makanya dia 0 kompor yang kosong. Nah, kalau ada pesanan yang masuk lagi, kan nggak ada kompor yang kosong. Makanya 1 ini menandakan ada 1 pesanan yang menunggu kompor yang kosong. Nah, masuk lagi pesanan, jadi 2. Jadi ada 2 pesanan yang menunggu. Masuk lagi pesanan, ada 3 pesanan yang menunggu. Dan seperti itu. Nah, untuk transisi antar statusnya, panah merah yang ini, panah merah ini, itu menunjukkan penambahan pesanan ke sistem. Nah, untuk ini panah yang ungu, mu 1, mu 2, mu 3 itu menunjukkan pesanan selesai dimasak. Sehingga kompor menjadi kosong bertambah, maka J-nya naik, pesanan berkurang, maka I-nya turun. Maka nilai Y-nya juga ikut turun. Seperti itu. Nah, untuk balance equation-nya saya akan jelaskan yang ini. Nah, yang ini kan flow in flow out ya, sama itu yang masuk itu kan lambda ke min 2 dari P min 3. Makanya ini lambda P min 3 sama dengan mu 1 P min 2 berdasarkan yang di sini. Seperti itu. Dan analog untuk persamaan-persamaan selanjutnya. Oke, baik, untuk nomor 3 soalnya adalah A. What were you major learning from this course? Terus yang B. Explain why were they the most significant? Yang C. How will this new learning impact your study? Untuk jawaban yang A, setelah mempelajari mata kuliah riset operasi B, khususnya materi tentang teori antrian, saya mulai memiliki sudut pandang yang berbeda nih terhadap antrian yang saya sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Kini ketika saya berada di antrian atau mengamati antrian di tempat umum seperti misal bank, rumah sakit, restoran, pusat perbelanjaan, gacoan. Nah, itu saya tidak hanya melihat sebagai fenomena yang biasa, tapi sebagai suatu sistem yang dapat dianalisis dan dioptimalkan. Saya menjadi lebih memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi panjang dan durasi antrian, seperti jumlah loket atau kasir yang tersedia, kemudian penyusunan tata letak ruangannya gimana, kemudian ukuran dan kenyamanan ruang tunggu, hingga pola kedatangan pelanggannya, seperti itu. Nah, untuk yang jawaban yang B, melalui teori antrian, saya memahami bahwa setiap elemen tersebut itu dapat dimodelkan secara matematis untuk memperkirakan waktu tunggu rata-rata, tingkat pelayanan, hingga efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, konsep-konsep seperti laju kedatangan, arrival rate, laju pelayanan, service rate, dan panjang-panjang rata antrian memberikan gambaran yang lebih ilmiah terhadap persoalan-persoalan antrian yang sering dianggap sepele nih pada awalnya. Nah, selain itu, saya juga belajar bahwa penerapan strategi tertentu seperti pembukaan loket tambahan pada jam sibuk atau penerapan sistem nomor antrian elektronik dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi kemacetan pelayanan. Kemudian untuk jawaban yang C, pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa teori antrian itu tidak hanya relevan dalam konteks pelayanan publik, tapi juga dapat diaplikasikan dalam bidang industri, transportasi, bahkan dalam pengaturan jaringan komputer dan sistem komunikasi. Ilmu ini memberikan wawasan praktis dan analitis yang sangat berguna bagi siapapun yang ingin memahami dan memperbaiki sistem pelayanan dalam berbagai sektor kehidupan. Sekian untuk presentasi jawaban dari UAS saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.